Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini kita akan belajar tentang kuartil, ya, masih di tentang statistik. Ya, kemarin sebelumnya sudah ada rata-rata, modus, median, sekarang adalah kuartil. Ya, apa itu kuartil? Kuartil adalah pembagian data menjadi 4 bagian, ya, 4 bagian. Jadi sebenarnya kuartil itu dari bahasa Inggris quarter, ya, seperempat. Ya, jadi data itu dibagi menjadi 4. Ya, jadi menjadi 4 bagian. Nah, kuartil itu, contoh soal, ya. Jadi kuartil itu ada 3, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah atau Q1, kuartil kedua atau kuartil tengah atau Q2, kuartil ketiga atau kuartil atas atau Q3. Khusus kuartil kedua itu sama dengan median nilainya, ya. Jadi kuartil kedua itu kan di tengah-tengah posisinya, jadi sama dengan median. Jadi rumusnya juga sebenarnya sama, ya. Hasilnya juga harus sama. Ini untuk kuartil kedua atau kuartil tengah. Oke, rumusnya sekarang. Ini pertama adalah untuk kuartil data tunggal. Contoh untuk kuartil data tunggal. Ini data tunggal. Misalkan ada data ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, pertanyaannya tentukan Q1, Q2, dan Q3. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, data kita bagi menjadi 2. Dan harus diurutkan, ya. Kebetulan soal ini sudah urut, mulai terkecil sampai terbesar. Kalau belum urut, maka harus diurutkan dulu dari terkecil sampai terbesar. Ternyata kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Berarti kalau kita bagi tengah, kiri 5, kanan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba perhatikan. Ini kalau saya bagi tengah ini, ya. Kan ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah sama, ya, imbang, ya. Nah, yang di tengah inilah namanya kuartil tengah atau Q2 atau bisa saja disebut dengan median. Ya, hitung median kan gitu, di tengah. Nah, untuk mencari kuartil 1, tindak yang di sebelah kiri juga kita bagi 2. Ini kan masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi 2 sama rata, maka tepatnya ada di sini. Nah, ini ya, di angka 4 ini. Ini ada 2 angka, ini ada 2 angka. Jadi pas sama. Nah, angka 4 inilah namanya Q1. Atau kuartil bawah atau kuartil pertama. Begitu juga dengan yang ketiga. Ini kan masih ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita bagi 2 sama rata kan ada di sini, ya. Ini ada 2, ini ada 2. Oke. Nah, berarti angka 10 inilah yang namanya dengan Q3 atau kuartil atas. Jadi tadi membagi data menjadi 4 bagian kan di sini ini. Nah, di sini datanya jadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Jadi dari soal ini kita dapatkan Q1-nya adalah 4, Q2-nya adalah 7, dan Q3-nya adalah 10. Oke, ya. Ini untuk data tunggal. Ya, mudah. Sekarang bagaimana jika datanya berkelompok? Nah, salah, ya. Harusnya berkelompok ini. Sorry, ya. Ini harus data berkelompok. Ya, ini rumusnya. Q1, ya, ini TB. Ini yang membedakan, coba perhatikan. Sama sebenarnya rumusnya. Yang membedakan adalah ini. Jadi sebenarnya kalau kuartil 1 itu 1/4. Berarti kuartil 2 berarti 2/4. Kuartil 3 adalah 3/4. Karena 4 bagian tadi, ya, 1, 2, 3. Kenapa Pak ini kok setengah bukan 2/4? Ini kalau disederhanakan jadi setengah. Nah, ini sama persis dengan rumus median kalau yang ini. Oke, ya, ini rumus untuk kuartil data berkelompok. Penjelasannya jelas. N ini adalah jumlah semua data. TB ini adalah tepi bawah kelas kuartil 1, ya. Beda-beda TB-nya nanti yang diambil. FK ini adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, dan F ini adalah frekuensinya dia, dan L adalah lebar kelas. Sama ini penjelasannya. Oke, ya, penjelasannya sama. Nanti lebih detail kita akan ke contoh soal. Oke, ini contoh soalnya. Tabel berikut adalah hasil pengukuran tinggi badan sekelompok siswa. Pertanyaannya adalah kuartil bawah.
Berarti kita pakai rumus Q1 sama dengan TB plus, ya, karena kuartil bawah itu adalah 1/4 N min FK dibagi F kalikan dengan L. Ya, ini akan kita cari TB. Kita akan cari dulu yang namanya kelas untuk kuartil 1, ya. Kita cari dulu yang namanya kelas untuk kuartil 1. Yang bagaimana kelas kuartil 1 itu yang memuat data ke 1/4 N. Caranya gimana? Kita buat satu lagi kolom FK, ya, seperti mengerjakan median. Oke, pertama ditulis yang paling atas, terus ditambah, ini jadi 14, tambah lagi jadi 20, 20 tambah 8, 28, 28 tambah 4, 32, 32 tambah 8 jadi 40, ya, jadi 40. Kalau ini kalian jumlah semua, ini dijumlah ke bawah, ini juga jumlahnya adalah 40, harus sama dengan ini. Sehingga kita dapatkan N adalah 40. Karena yang kita pakai adalah 1/4 N, maka 1/4 N adalah 1/4 dari 40 sama dengan 10. Oke. Artinya TB nanti atau yang namanya kelas kuartil 1 ini adalah data yang memuat kelas yang memuat data ke 10. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu di FK ini kalian cari yang FK-nya di atasnya 10 paling dekat. Yang paling dekat dengan 10 di atasnya adalah ini. Oke, ya, yang kelas kedua. Sehingga yang namanya kelas kuartil 1 adalah kelas kedua. Oke. Dengan demikian jelas TB-nya tahu, karena kelas kedua adalah 154,5 ditambah 1/4 N-nya adalah 10, ya, kurangi FK yang diminta adalah yang ini. Nah, sekali lagi FK yang diminta adalah yang ini. FK yang diminta adalah yang ini, ya, sebelumnya. Kalau kelasnya yang kedua berarti sebelumnya 4, berarti ini 4. Dibagi F, kalau F mempunyainya sendiri, berarti yang 10. Lebar kelas tinggal dihitung nih, 150 sampai 154 itu ada berapa? Berarti ada 5. Oke, berarti 154,5 plus 10 ini 6 bagi 10 kali 5. Ini kalau saya coret ini habis, ya. Ini masih 2, berarti 6 tambah 2 adalah 3. 154,5 ditambah 3, jadi 157,5. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Untuk lebih paham lagi, kuartil bawah lagi, ya. Kuartil bawah yang ditanyakan, kuartil bawah. Oke, langsung saja bikin FK sini. Jadi 3 tambah 5 8 tambah 10 18 tambah 16 berarti 34, tambah 14 48, 56, ada 60. Oke, ya. Karena dia tanyanya kuartil bawah, N-nya adalah 60, yang dipakai adalah 1/4 N. 1/4 kali 60 sama dengan 15. Kelas yang memuat data ke 15, cari di atasnya 15 paling dekat adalah yang ini. Ya, berarti kelasnya adalah yang dipakai nanti adalah kelas ketiga. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus Q1 sama dengan TB plus 1/4 N min FK dibagi F kali L, maka TB-nya yang dipakai yang kelas ketiga ini 59,5 plus 1/4 N-nya berapa? 15 kurangi FK di atasnya, ya, di atasnya. Kalau ke ini 18, di atasnya berarti 8. F-nya sendiri berarti berapa? 10. Lebar kelasnya 50 sampai 54 berarti ada 5. Ini coret tinggal 2, ini habis. Berarti 59,5 ditambah 15 ini 7/2. Ya. Berarti 59,5 ditambah 3,5. Berarti 60 tambah 3 berarti 63,0. Oke. Ini untuk kuartil bawah. Oke, contoh berikutnya adalah, ya, ini contoh berikutnya. Pertanyaannya adalah nilai kuartil atas, ya. Perhatikan ini kuartilnya kuartil atas yang ditanyakan. Oke. Sama seperti tadi kita buat bantuan FK.
bikin frekuensi kumulatif ya. Ini 2 tambah 3 5, 5 tambah 5 10, 10 tambah 9 19, ini tambah 7 26, 26 tambah 3 29, 29 tambah 1 adalah 30. Berarti kita dapatkan N nya sama dengan 30. Kalau N nya 30, yang diminta adalah kuartil atas itu 3 per 4 N. Berarti 30 3 per 4 kalikan dengan 30. Jadi 90 per 4. 45 berarti 22,5 ya. Jadi 22,5. Kita lihat kelasnya yang memuat data, kelas yang memuat data 22,5 di atasnya adalah yang ini. Maka yang dipakai adalah kelas yang ke-5. Ini ya, yang ini berarti. Sehingga bisa kita buat rumus Q3 sama dengan TB plus 3 per 4 N min FK dibagi dengan F kalikan dengan L. TB yang diambil, TB dari kelas ini tadi 72, berarti TB nya adalah 71,5. 3 per 4 N nya adalah 22,5. FK nya itu yang di atasnya, ini ya, berarti ya di atasnya berarti 19. F nya kita pakai yang 7, F nya sendiri, L nya 40 sampai 47 bisa dihitung 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, berarti ada 8. Sehingga hasilnya 71,5 plus 22 kurangi 19 itu berarti 22 setengah kurangi 19 itu berarti ada 3 setengah per 7 kali 8. Jadi sama dengan 71,5 plus, ini kalau 27 berarti ada 28 per 7 ya, atau dicoret ini bisa, ini habis 1 ini 2 ya, berarti 8 ini kalau dicoret ini kan habis, kalau ini berarti 3,5 itu berarti ada 2, berarti 8 per 7. Ini kalau mau dikalikan kan boleh, ini 3,5 kali 8 ya sama dengan 7 kali 4 kan 28 7. Maka ini bisa kita hitung 71,5 ditambah 28 per 7 itu adalah 4. Berarti sama dengan 75,5. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Ini untuk kuartil atas. Oke, saya kira itu ya. Nanti saya berikan contoh-contoh soal latihan untuk dibuat latihan. Oke, ini soal latihan ya, silahkan dicoba ya, dikerjakan seperti tadi ya. Ini ada nomor 1, ini mencari kuartil bawah ya. Kemudian ini nomor 2 untuk mencari kuartil atas ya. Oke. Kemudian ini adalah soal nomor 3, ini juga untuk mencari kuartil atas ini. Kemudian ini soal nomor 4 ini mencari kuartil bawah. Ya, ini bawah. Ya, tetapi bentuknya adalah histogram ya. Di sini yang diketahui adalah nilai tengahnya. Maka nanti dibuat dulu tabel distribusi frekuensi, dibuat seperti ini untuk memudahkan. Dan frekuensinya ini ada di sebelah kiri, kemudian yang ada di bawah ini adalah nilai tengahnya. Oke ya, dicoba ya. Mungkin bisa didiskusikan dengan teman-temannya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.